Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan merasakan banyak nikmat. Nikmat yang paling nikmat ya nikmat iman gitu ya. Karena bayangkan kalau teman-teman tidak diberikan nikmat iman, mungkin kita menjadi salah satu bagian orang-orang yang akhirnya salah menyembah Tuhan atau salah siapa yang kita sembah. Tapi mudah-mudahan nikmat iman yang akhirnya dirasakan sama kita itu bukan hanya sekedar nikmat iman keturunan gitu ya, tapi nikmat iman yang memang benar-benar kita pahami kenapa kita akhirnya mau meluk Islam, kenapa akhirnya kita mau pelajari Islam dan memiliki reason atau memiliki alasan yang kuat untuk akhirnya berpegang teguh kepada Islam dan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena menarik kalau melihat sirah ke belakang, bagaimana akhirnya Salman Al-Farisi yang luar biasa gitu ya, mencari keimanan, belajar ke beberapa orang, dari pendeta satu ke pendeta dua, pendeta dua ke pendeta tiga, lalu akhirnya bertemu sama Rasulullah. Bagaimana akhirnya perjuangan beliau belajar tentang Islam. Ini yang sebenarnya harusnya mental ini kita miliki gitu ya. Mental-mental yang nggak sekedar cuman oh yaudah gue Islam karena keturunan gitu, enggak, tapi kita belajar sebenarnya Islam itu apa gitu ya. Kenapa akhirnya kita harus memeluk Islam dan sebenarnya siapa sih Allah gitu ya. Bagaimana akhirnya kita mengenal Allah dan Rasulullah. Kalau kita udah kenal dengan hal itu, atau kita sudah pegang hal-hal yang kayak gitu, harusnya umat Islam tuh kuat, nggak lagi gampang tergoda dengan godaan-godaan yang ya receh lah ya. Godaan-godaan dunia seperti eksistensi diri, terus uh, terleha-leha dengan kesenangan dunia dan lain sebagainya. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan walaupun dengan kondisi yang berbeda daripada Ramadan sebelumnya. Ada sebagian orang yang melihat kondisi saat ini penuh dengan negatif gitu ya, pandangan negatif, mulai dari terus melaporkan korban gitu ya, seakan-akan, bukan seakan-akan sih, tapi membuat cemas dirinya sendiri, membuat takut dirinya sendiri. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya mengambil sisi positif. Ya walaupun bagaimana juga ini musibah, tapi ada orang-orang yang masih melihat sisi positif dari musibah yang ada. Biar gimana pun kita sebagai manusia tetap berikhtiar semaksimal mungkin dan tetap akhirnya nerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang paling pantas kita jadikan idola, idola nomor satu. Idola nomor satu mengalahkan orang Korea, mengalahkan selebgram, mengalahkan artis TikTok, mengalahkan siapapun lah ya. Harusnya kita mengidolakan beliau di nomor satu. Karena beliau laki-laki terbaik, laki-laki terbaik, ayah terbaik, guru terbaik, pekerja sosial terbaik, pemimpin terbaik, pedagang terbaik. Itu ada di Rasulullah gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan atau yang jadi pertanyaannya adalah sebesar apa kerinduan kita sama Rasulullah gitu ya. Karena ada orang-orang atau ada sebagian orang yang mengaku rindu sama Rasulullah tapi sebenarnya nggak kenal Rasulullah itu siapa gitu ya. Di mana-mana ngakunya rindu sama Rasulullah tapi sholawat jarang, kenal Rasulullah enggak gitu ya. Karena ciri-ciri orang yang rindu sama Rasulullah adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad itu hatinya bergetar gitu ya, merindukan. Ya seperti bagaimana akhirnya kita ngerinduin orang lah ya, atau kita kangen sama orang yang emang udah nggak pernah ketemu sama kita, lalu ada orang lain menceritakan tentang beliau, terus kita jadi kangen gitu ya. Makanya Rasulullah kan bilang,
Orang yang paling orang yang paling beliau cintai adalah orang yang merindukan Rasulullah walaupun nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Makanya itu ada kesempatan kita untuk akhirnya menjadi orang-orang yang paling dicintai dan dirindukan sama Rasulullah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa rindu kita sama Rasulullah. Sholat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menjadi salah satu hal yang membuat kita diakui sama Rasulullah sebagai umatnya dan berkumpul sama Rasulullah nanti di akhirat dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu di podcast hari ini dan bahasannya menarik sebenarnya karena bahasan dasar ya, bahasan dasar tentang Ramadan, tentang motivasi gitu ya, motivasi orang bergerak di Ramadan atau beramal di Ramadan, lalu tujuan dari Ramadan, siapa sih yang menang di Ramadan gitu ya. Tapi sebenarnya gini teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, sebelum kita masuk ke motivasi, sebelum kita masuk tentang siapa yang menang, saya mau memulai dengan hal yang paling dasar sebenarnya teman-teman. Motivasi itu ada ketika seseorang itu paham dengan apa yang dia jalanin. Motivasi itu ada ketika seseorang bisa menentukan tujuan akhirnya. Motivasi itu ada ketika memang seseorang memiliki indikator yang harus dicapai sebelum tujuan besar itu tercapai. Itu yang namanya motivasi. Makanya kalau ada orang-orang yang kehilangan motivasi, jangan-jangan dia nggak ngerti maknanya gitu, makna apa yang dia jalanin gitu. Kalau ada di antara kalian yang lagi kuliah gitu ya, terus kehilangan motivasi kuliah, jangan-jangan kalian lupa tujuan dari kuliah itu apa, atau jalannya kuliah itu seperti apa. Jangan-jangan seperti itu. Maka kita mulai dengan hal dasar dari Ramadan. Apa sih Ramadan gitu ya? Ramadan itu surat ini bang, surat Al-Baqarah ayat 183. Yakin gitu ya? Karena di surat Al-Baqarah ayat 183 itu nggak ada penjelasan tentang Ramadan teman-teman. Itu hanya ada penjelasan tentang orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya adalah, Ramadan itu apa sih? Ada yang pernah tahu? Kita sharing ya. Jadi ini yang saya dapatkan dari beberapa kajian Ustadz, lalu beberapa Ustadz, hasil-hasil diskusi di lingkaran-lingkaran. Jadi menarik sebenarnya, penamaan bulan Hijriyah itu kenapa nggak diubah, karena memiliki makna di setiap bulannya. Makna salah satunya adalah bulan Ramadan. Jadi kalau kalian cari apa sih pengertian dari Ramadan gitu ya. Ramadan itu asal katanya dari romdah, artinya panas yang sangat membakar. Pengertian ini memiliki kesan bahwa ini analogi bagaimana akhirnya kita itu punya kesempatan besar di bulan Ramadan untuk membakar dosa-dosa kita gitu. Bahkan saking panasnya gitu ya, debu itu nggak berbekas gitu. Debu itu nggak berbekas, dan seperti itu bagaimana akhirnya dosa-dosa kita diampuni gitu. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Di dalam bahasa Arab ada rumus yang namanya falan dan fulan. Artinya di setiap kata itu ditambahkan kata aan atau uan. Jika di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, jika ada kata yang belakangnya ditambahkan dengan aan atau uan, maka maknanya menjadi superlatif. Superlatif itu artinya lebih luar biasa atau lebih dahsyat. Contoh misalnya kata gofaro. Gofaro itu artinya ampunan. Jika ditambahkan rumus itu tadi, full aan atau uan, maka jadinya gufron, yang artinya banyak ampunannya, bukan hanya sekedar ampunan. Nah, sama kayak Ramadan, teman-teman. Ramadan itu kan artinya panas yang membakar. Lalu ditambahkan rumus tadi menjadi Ramadan, maka menjadi panas yang luar biasa. Maka di sini ada satu nilai, teman-teman. Satu nilai yang dimaksud adalah di bulan ini gitu ya,
banyak kesempatan yang Allah berikan ke kita untuk akhirnya memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan panasnya ini sangat luar biasa, yang tadi sudah saya sampaikan, saking panasnya bahkan debu itu udah nggak berbekas gitu ya. Dan itu analogi atau gambaran bagaimana akhirnya dosa kita itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Kitabun Siyam nomor hadis 37 dan 38. Kita mulai dengan pembahasan di nomor 38. Perhatikan baik-baik. Man shoma Ramadana, siapa yang menunaikan puasa Ramadan. Man shoma Ramadana. Ingat, yang disebutkan di sini adalah Ramadana atau Ramadan. Man shoma Ramadana, siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Ayyamul Bid, bukan puasa-puasa yang lainnya. Imanan, dilakukan karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban. Tisaban itu dikerjakan secara sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya karena di dalam karena ihtisab itu berkaitan dengan muhasabah atau introspeksi diri. Jadi man shoma Ramadana, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan, dia lakukan karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya lihat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika itu juga diampuni semua dosa-dosanya. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena yakin sama Allah Subhanahu wa taala, lalu penuh dengan kesungguhan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami bahwa ini kesempatan untuk akhirnya meminta ampun, memohon ampun gitu ya, mengakui kesalahan, maka bayarannya adalah ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Di sini ada yang menarik, penggunaan kata soma puasa. Man soma Ramadan, soma, kita itu puasa itu kan siang hari gitu ya. Iya nggak? Ada nggak yang puasanya malam hari? Jangan ya. Kita itu kan puasanya siang hari gitu ya. Jadi Allah itu mau bilang bahwa siapa yang menunaikan puasa Ramadan, dia lakukan karena yakin kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Karena semua itu dilakukan di siang hari, maka Allah ingin mengatakan bahwa siapapun yang berpuasa, maka dosa-dosanya di siang hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, makna Ramadan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabun Siyam nomor 38 ini mengatakan bahwa orang yang berpuasa dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diampuni dosa-dosanya sepanjang siang hari. Puasa berapa lama? 30 hari. Jadi luar biasa, Allah membuka pintu ampunan dosa-dosa yang udah pernah kita lakukan. Lalu lanjut ke pembahasan nomor 37. Nah, ini pasangannya dari soma, yaitu koma. Koma itu artinya apa? Qiyam. Qiyam artinya apa? Merujuk pada sholat malam atau ibadah yang dilakukan pada malam. Bunyinya man qoma ramadana, siapa yang menunaikan qiyam atau siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Man qoma ramadana imana, dia lakukan karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bayarannya ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Jadi menarik, sebenarnya nggak ada siang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, malam juga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, kita butuh waktu kapan lagi gitu ya buat akhirnya lupa
nggak memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ketika malam hari Rasulullah itu mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul wa'fu anni. Duhai Allah, Engkau Maha Pemaaf. Aku mengakui banyak salah. Lihat bagaimana kira Rasulullah mengakui banyak salah. Padahal Rasulullah itu padahal Nabi itu sudah terjaga dari salah, tetapi tetap mengakui salah gitu ya. Jadi kata Rasulullah, duhai Allah, Engkau Maha Pemaaf, aku mengakui banyak salah. Tuhibbul wa'fu anni, Engkau mencintai orang yang memohon ampun, maka ampuni kami. Maka pertanyaannya begini, kalau seorang Rasulullah, seorang Nabi aja yang surganya sudah jelas gitu ya, yang sudah terjaga dari kesalahan, masih memohon ampun atas kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apa kabar dengan kita gitu ya, yang cuma mahasiswa biasa, yang datang kuliah juga masih suka telat, yang kalau disuruh sama siapa gitu ya, sama orang tua juga masih suka ngelawan gitu ya, terus nggak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sombong gitu ya? Surga masih nggak jelas, ibadah juga masih banyak yang belum kita pahami gitu ya, cuman jalan-jalan doang, cuman ngejalanin doang, tapi kita nggak minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana gitu ya, gimana akhirnya kita punya cita-cita masuk surga Firdaus gitu ya, surga yang di dalamnya ada Rasulullah, ada sahabat gitu ya. Kita ingin kumpul-kumpul di surga tertinggi, tapi mohon ampun aja jarang. Rasul aja mohon